Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini kita melihat kitab yang baru, kitab Roma. Hari ini Pastor Josan yang menyampaikannya. Kitab ini sangat penting karena dasar dari inti dari penginjilan semuanya dasarnya ada pada di kitab Roma. Pertama, kita terlebih dahulu menerangkan bagaimana datangnya gereja di Roma. Di kitab Para Rasul pada waktu hari Pantekosta, orang yang datang dari Roma percaya mereka membawa masuk Injil ini. Termasuk Achaia, mereka juga dari gereja Roma. Awalnya Paulus tidak terlebih dahulu di gereja Roma. Sampai pada di kitab Para Rasul pasal 28 dia di penjara. Waktu itu dia belum di Roma dan gereja itu telah dibangkitkan. Injil diberitakan terlebih dahulu diberitakan kepada orang Yahudi karena mereka merayakan hari raya Pantekosta dan di situ turunnya Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Jadi gereja di Roma diawali dari orang Yahudi. Mereka percaya Yesus, tetapi mereka juga mementingkan hukum Taurat, sehingga di Kekaisaran Roma mengusir orang Yahudi, dan walaupun diusir keluar, tetapi mereka tetap kembali. Kemudian karena demikian, sehingga gereja tersebar di bangsa asing. Tempat itu di Roma yang keagamaan yang pusat yang terbesar pada masa itu, dan setelah menjadi satu kitab, mereka pun Injil pun disebarkan di bangsa-bangsa asing. Paulus harus peduli akan memperhatikan akan jemaat di Roma dan juga di bangsa-bangsa asing. Kita melihat di ayat pertama. Injil yaitu kekuatan dan kuasa dari Allah. Bagaimana Paulus memberikan perhatian kepada gereja di Roma dan di bangsa asing, keduanya juga harus diperdulikan. Seperti dikatakan, Paulus dipanggil menjadi rasul dan diberitakan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikan sebelumnya dengan perantaraan nabi dan kitab suci, dan juga tentang anaknya yang menurut daging diperanakan oleh keturunan Daud, dan menurut Roh Kekudusan yang menyatakan kebangkitan dalam antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang kuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Roma melenyapkan kerajaan Yunani. Jadi Injil ini perlu akan kekuasaan dari Allah. Menurut perjanjian dari
keturunan dari Daud. Mengatakan tanda demikian menerangkan salah satu dari suku keagamaan, dan dikatakan di sini kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya sehingga kekuasaan ini tersebar di seluruh bangsa-bangsa. Ayat pertama sampai ke-7 itu yang penting diterangkan. Kemudian terus Paulus pergi ke Roma. Ayat 8 menerangkan tentang ke gereja di Roma. Bersyukurlah bagi gereja di Roma, karena di situ sebelum Paulus di situ menginjilkan Roma, gereja telah didirikan. Seperti di ayat ke-8 diterangkan, pertama-tama aku mengucapkan syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar tentang imanmu di seluruh dunia. Dikatakan di seluruh dunia adalah tentang apa yang diajarkan telah tersebar, tersiar. Bagaimana Injil itu ada pada mereka? Apakah yang terjadi ada di gereja ini? Di sini karena keagamaan sudah ada campuran, karena Injil dan hukum Taurat ada konflik, ada yang menginjil dan juga menuruti peraturan Yahudi. Jadi bagaimana harus menyuruh orang bangsa asing untuk menuruti peraturan dari orang Yahudi, karena di sini Injil disiarkan oleh orang Yahudi, sehingga di dalam penginjilan membawa arus akan dari istiadat dari Yahudi. Lagi pula ditambah tentang iman mereka belum kokoh. Jadi di sini bersyukur bagi kekaisaran Roma, kemudian berdoa untuk bisa pergi ke Roma. Di ayat ke-10 dikatakan, semoga dalam kehendak Allahku aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Paulus pengen pergi. Rencana Tuhan memang ingin dia pergi, tetapi dia selalu terhalang. Jadi dia berdoa agar kehendak Allah itu digenapi. Dan terus dia berdoa untuk masalah ini. Jadi apa yang Paulus lakukan? Di sini dilihat satu yang keistimewaan sendiri di ayat 11, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Jadi pada saat iman orang tidak kuat, tidak kokoh, bukan tidak percaya tetapi tidak kuat, tidak kokoh, sangat perlu akan karunia rohani. Jadi Paulus ingin pergi untuk meneruskan karunia rohani atas kekuasaan dan kekuatan Allah, sehingga bisa melihat merasakan bagaimana kuasa Allah ada di antara kita dan terus mengejar akan masalah itu. Kasih karunia itu sangat penting, tetapi bukanlah tujuan utama. Tujuan utama kita adalah Allah sendiri. Tetapi karena lewat karunia rohani lebih menguatkan akan iman kita terhadap ajaran kita. Jadi tujuan Paulus ingin memberikan karunia rohani untuk menguatkan iman mereka dan juga mereka terhibur, dan juga di situ untuk
menemukan buah di ayat 13. Jadi Paulus pengen pergi ke gereja Roma seperti dari segi kita membuka kursus karunia rohani. Di situ selain mengajar juga memberikan karunia rohani agar kuasa Allah itu diperlihatkan. Ayat 14, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun orang yang bukan Yunani, baik orang terpelajar maupun yang tidak terpelajar. Jadi Paulus menginjilkan dengan hati berhutang. Hatinya bagaimana perasaannya, yaitu tidaklah enak. Seperti orang berhutang, hatinya selalu gelisah, tidak boleh tidak untuk bayar. Ingin sekali kalau punya kekuatan agar bisa segala hutang dibayarkan. Seperti Paulus, kalau dia tidak pergi ke sana, ke Roma, hatinya merasa tidak enak, gelisah. Jadi dia melihat setiap orang ingin memberitakan Injil. Kalau tidak memberitakan Injil, hatinya merasa tidak enak. Setelah dia menginjilkan, hatinya merasa lega. Demikianlah hati Paulus. Jadi kita harus memohon pada Tuhan punya hati yang demikian. Lebih lagi, pada saat sekarang kita melihat di tempat tinggalnya Pastor Joshua dan Simo, pagi hari melihat kapalnya Noah, malam melihat jembatan merah. Di jembatan Tingkau ada garis merah. Garis merah itu berarti yaitu keselamatan. Ini saatnya penginjilan. Kita mohon Tuhan untuk memberikan hati kita untuk menginjil seperti Paulus. Hatinya Paulus sama. Dia menginjil seperti berhutang budi, dan selain itu hatinya merasa sikap rasa tidak enak untuk pergi menginjilkan. Seperti di kantor kita, di kantor banyak orang atau tempat kita banyak orang yang tidak tahu kita Kristen, atau di tempat kerja kita, aku baru pendatang baru, jadi belum punya pengalaman kerja, jadi tidak memberitahukan akan statusnya untuk menginjil. Dan di jabatan yang menengah harus keagamaan juga harus sebimbang. Karena kalau ada orang yang kalau aku memberikan agamaku, ada orang yang bisa menolak aku. Jadi baik jabatanmu tinggi atau rendah, kamu tidak tahu kalau kamu orang Kristen. Di ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Jadi Paulus sangat percaya. Dia harus mementingkan akan Injil, karena Injil menerangkan Yesus Kristus orang Nazaret Yesus. Karena orang Nazaret bagi orang Yahudi itu mereka kedudukannya sangat rendah, ya. Jadi kalau menerangkan tentang Nazaret Yesus itu memalukan. Jadi orang Yahudi
berkata kepada orang Roma, mereka adalah penduduk Roma. Pada saat Paulus dia ditangkap juga, dia memberitahukan bahwa dia adalah orang Roma. Jadi kedudukan orang Roma lebih tinggi, derajatnya lebih tinggi dari orang biasa. Dia menginjilkan bagi orang Roma. Kalau menggunakan sebagai status orang Yahudi, kedudukannya lebih rendah sedikit. Orang Yahudi kalau menginjilkan dengan menggunakan nama akan Nazaret Yesus, juga kedudukannya juga rendah setingkat. Demikian juga kalau orang Yahudi memberitakan kepada orang Roma, kedudukannya juga seperti derajatnya rendah setingkat. Jadi kita mohon Tuhan untuk membantu kita. Apa yang dimaksud dengan Injil dan mengapa orang perlu akan mendapatkan pemberitaan Injil ini? Di ayat ke-18 rupanya dikatakan, sebab murka Allah nyata dari sorga, segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dan kelaliman. Segala kefasikan dan kelaliman, ya, kefasikan yaitu hati kita tidak ada pada Tuhan, dan kelaliman itu merupakan satu ketindakan perbuatan kita ini yang menimbulkan murka bagi Allah, yaitu kefasikan dan kelaliman. Dan juga orang yang menentang akan kebenaran dengan kelaliman. Seperti dikatakan di ayat 19, karena apa yang mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Di sini hati mereka sesungguhnya sudah mengetahui tentang Allah, tetapi mereka tidak mengenal. Seperti guru saya di Taiwan, waktu dia mengajar, tidak satu desa penuh dengan tetapi tidak tahu akan alam semesta ini. Jadi di segala musim di satu tempat penuh dengan kelimpahan, jadi tidak tahu bagaimana prinsip akan alam semesta ini. Jadi kita harus merendahkan pada kuasa alam semesta ini. Sepertinya mereka tahu akan kuasa Allah, tetapi manusia tidak mengetahui tentang Allah. Jadi kalau dikatakan kalau tidak kuasa Allah tidak nyata, itu sesungguhnya orang tidak bisa menolak. Seperti di ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia. Mengapa kamu menyembah berhala? Mengapa kamu percaya berhala? Karena kamu merasa di situ ada hidup. Jadi karena ada hidup, kamu menyembah Dia. Jiwamu sangatlah mengenal, tahu. Tetapi masalahnya mereka tidak mau menyembah Allah yang Maha Esa. Allah menciptamu tetapi tidak mau menyembah Dia. Kamu tidak mau memuliakan Dia, dan anehnya kamu malah menyembah berhala.
Banyak sekali berhala itu sesungguhnya adalah manusia. Seperti di ajaran Tao, dia adalah juga berhalanya itu adalah manusia. Orang situ sudah mati, bagaimana dia melindungimu? Dan kamu juga menyembah orang yang telah mati, menyembah para binatang, serangga. Di ayat 21 juga dikatakan sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap, yaitu tidak berguna. Allah telah menciptakanmu, tetapi kamu tidak mau memuliakan Dia, malah kamu berpikir untuk menyembah yang lain. Ini adalah pikiran yang bodoh. Dikatakan merasa sepertinya berhikmat, tetapi sesungguhnya kami bodoh. Kamu berbuat seolah-olah penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh, sebab segala sesuatunya telah karena memberikan kemuliaan bagi berhala. Mereka mengganti kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambar yang mirip dengan manusia, burung-burung, dan binatang berkaki 4 atau binatang yang berjalan, seperti dikatakan 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati. Mereka akan tercemar sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Yaitu kamu sudah tahu akan berhala, kamu pergi untuk menyembah dia. Ini adalah hukum dari kerohanian. Ya, itu mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan pencipta yang harus dipuji selama-lamanya. Yaitu keinginan hati mereka untuk mengadakan kecemaran, sehingga di situ mereka pun mencemarkan tubuh mereka, seperti di ayat 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada nafsu yang memalukan, sebab isi-isi mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan tidak wajar. Sesungguhnya perempuan diciptakan untuk membantu kaum laki-laki, ya, untuk berkembang biak, tetapi mereka menggunakan tubuhnya untuk memuaskan banyak hawa nafsu banyak laki-laki, sehingga ini menjadikan satu percabulan. Seperti juga di ayat 27 itu, suami-suami juga meninggalkan persetubuhan yang wajar, yang tidak dengan yang tidak wajar, yaitu dengan ini adalah lesbian. Oleh karena itu karena mereka tidak perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melupakan apa yang tidak pantas. Itu adalah hawa nafsu, kemesuman, segala macam kemesuman dan segala sesuatu hubungan yang sesat. Di ayat 29 dikatakan juga, janganlah, ini menerangkan tentang penuh dengan rupa-rupa kejahatan, keserakahan, yaitu kelaliman, yaitu perbuatan kita. Serakah yaitu tamak akan segala sesuatu, kejahatannya itu mengatakan hati manusia, hati mereka busuk dan penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Dengki yaitu bagaimana aku mendapatkan bagaimana yang lebih baik daripadamu. Kamu tidak boleh mendapatkannya. Kalau kamu mendapatkannya, kamu dibunuh.
pembunuhan, kamu tidak baik terhadap aku. Kalau kamu tidak baik terhadap aku, maka aku lenyapkan kamu. Juga perselisihan, yaitu perebutan. Di segala satunya pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat itu level tersendiri. Tipu muslihat yaitu tata cara kita, karena hati kita dengki, kita membunuh dengan cara yang tidak benar untuk menguasai segala sesuatu, yaitu dengan satu tujuan. Sesungguhnya apa yang kamu pikirkan itu adalah semuanya yang buruk. Dan di ayat 30, mereka yang mengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Tidak berakal dan tidak setia juga, ini lain dalam satu bagian yang kelompok yang lain. Tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Kalau kamu benci pada Allah, kamu akan merasa Allah itu tidak baik kepadamu, maka kamu merasa sombong, demikian terhadap Allah dan juga terhadap orang. Congkak, sombong itu adalah tinggi hati. Congkak dan sombong, kamu merasa orang lain lebih jelek daripadamu, lebih tidak baik daripadamu. Kamu demikian juga kamu pandai dalam kejahatan dan tidak taat kepada orang tua, itu adalah Allah tidak berkenan. Tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Ini adalah di zaman Roma dan juga di zaman kita sekarang. Dengan titik akhir, yaitu harus memusnahkan segala dosa ini. Di ayat 39, walaupun mereka mengetahui tuntunan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Dan bukan saja yang melakukannya sendiri, tetapi mereka yang juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Demikian juga di tempat tempat kerja kita yaitu menyelundup atau dengan cara yang licik. Bagaimana kita harus melakukan, maka kita mengambil seperti satu cara yang licik. Jadi setiap orang juga harus ikut campur. Tahu kita sendiri tidak bisa melakukannya, tapi kita juga ingin orang lain juga tidak kita melakukannya. Karena kalau aku melakukannya yang jahat, kita juga pengen orang lain yang ikut bareng sama kita. Ini adalah zaman yang jahat. Akhlak manusia sangat merosot. Tidak ada seorang pun yang bisa tinggi hati, karena hati manusia semuanya itu tidak ada yang benar. Baik dari hawa nafsu, dari kedagingan, dari hubungan tubuh kita, segala sesuatunya akhlak kita telah merosot. Tapi kita punya dari orang benar akan hidup oleh iman. Ini adalah janji yang diberikan kepada Tuhan lewat Daud. Allah Tuhan kita Yesus Kristus sampai kita sekarang. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita dan terus meneruskannya di seluruh dunia, di seluruh bumi. Mari kita memuji Tuhan.
kita memuji Tuhan kita. Haleluya Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Tuhan, kami memuji Engkau, Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang hidup, Tuhan, di dalam segala sesuatu. Kami bersyukur. Saudara semua, mari kita bersyukur selama dalam hidup kita dan dalam di gereja 611 bagaimana kita mengalami akan Tuhan. Kita buka mulut kita untuk berdoa pada Tuhan. Kita memuji Allah kita. Kita menyatakan, Allah, Engkau Allah yang hidup. Engkau adalah yang nyata. Tuhan, kami tidak Tuhan, kami tidak goyah. Kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan kuasa. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa, kami bersyukur dan terima kasih akan Injil-Mu yang penuh dengan kuasa. Tuhan, kami berkata kepadamu, ya sesungguhnya kami tidak bisa mengenal dengan jelas. Kami mohon akan kuasa-Mu untuk menyembuhkan akan rohani kami, segala kuasa kejahatan keluar dari kami, sehingga kami bisa merasakan dipenuhi akan kuasa dari-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan kuasa kebangkitan dari-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih. Saudara semua, Paulus berkata kepada kita, dia ingin pergi ke gereja Roma untuk menguatkan iman saudara-saudari mereka di sana, untuk memberikan karunia rohani kepada mereka agar dalam hidup mereka mengalami Tuhan dan memperlihatkan kuasa Allah dinyatakan. Saudara semua, adakah di antara kita iman kita mulai lemah? Kalau ada di antara kita, silakan untuk maju ke depan untuk didoakan dan juga untuk menguatkan iman dan kuasa rohani-Mu semakin dikuatkan. Yang ingin merasakan akan kuasa Allah untuk mendapatkan kasih karunia Allah, silakan untuk didoakan. Kita dengan iman untuk terima. Tuhan, kuatkanlah iman kami. Kuatkanlah iman kami.
Kita bangkit bersama agar kita berdoa, agar mohon Roh Kudus untuk memenuhi kita. Roh Kudus sendiri yang mencurahkan kuasa karunia-Nya kepada kita. Berdoa, mohon pada Tuhan. Tuhan, kuatkanlah iman kami setiap orang. Maafkanlah kami dengan kuasa api Roh Kudus-Mu. Tuhan, kami perlu akan kuasa dari Roh Kudus. Kami perlu akan kehadirat-Mu ya Tuhan, menyertai kami setiap hari. Bakalah semangat kami ya Tuhan. Kuatkanlah iman kami Tuhan. Curahkanlah kuasa rohani-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, di setiap kami berdoa Tuhan, Engkau memberikan segala karunia rohani-Mu kepada kami dan menguatkan iman kami. Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami di online. Tuhan, supaya kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Bermacam-macam kuasa karunia-Mu Tuhan. Karunia rohani-Mu Tuhan dicurahkan. Baik kuasa untuk mengajar, kuasa penyembuhan segala sesuatu. Tuhan, kami percaya Tuhan, kalau kami tidak percaya Yesus, kami pun tidak memiliki, tetapi segala sesuatunya ini karena Engkau yang memberikan tahu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, kami mohon kepadamu, tambahkanlah karunia-Mu kepada kami. Mohon Roh Kudus untuk menguatkan hati kami. Tuhan, di masa lalu kami menggunakan kuasa karunia untuk rohani ini untuk melayani-Mu. Tetapi Tuhan, kami sekarang dengan menggunakan karunia rohani-Mu untuk membawa orang lebih lagi percaya kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Saudara semua, kita bersyukur atas kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya Tuhan, memang ini semua adalah pemberian dari-Mu Tuhan. Kami memujikan Kau. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami telah menerima akan karunia rohani-Mu. Dan lebih lagi kami ingin menyatakan akan kuasa-Mu ya Tuhan. Saudara semua, di masa sekarang dunia makin sulit, kita harus mendapatkan iman
seperti Paulus, yaitu iman menginjilkan seperti hati yang berhutang budi. Kita setiap orang ada di sini karena ada orang yang menginjilkan bagi kita. Ya, kita harus seperti Paulus. Kita harus membayar hutang untuk memberitakan Injil. Kita letakkan tangan di dada kita, berdoa agar Allah Bapa kita, agar kita mendapatkan buah dari penginjilan ini. Dan Tuhan, kita berdoa, mohon Tuhan Engkau berikan hati kami seperti Paulus dalam penginjilan. Dan segala sesuatunya Tuhan, kami bisa terus membawakan berita ini tersiarkan bagi orang yang susah. Kami membawa harapan ini bagi orang-orang yang di dalam kesengsaraan. Tuhan, kita berdoa pada Roh Kudus untuk membantu kita untuk mendapatkan hati untuk memberitakan Injil seperti Paulus. Kita bukan hanya telah menerima dari Injil ini, tetapi setelah kita mendapat Injilkan ini, kita harus pergi untuk menyiarkan Injil ini kepada orang yang dalam kegelapan. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, kami harus dari kitab Roma ini, kami mohon untuk diriku dan juga untuk saudara-saudara kami. Tuhan, kami mohon hati seperti Paulus. Tuhan, Kau berikan kepada kami, agar kami seperti Paulus yang berbagana berbicara bagi di gereja Roma, seperti kami juga sekarang ini yang berbicara di gereja kami yang sekarang ini. Tuhan, kami ingin seperti Paulus, punya hati seperti Paulus, agar kami menjadi orang yang berbicara yang menyampaikan Injil-Mu bagi orang-orang yang dalam kegelapan, Tuhan, yang bagi orang-orang yang masih dalam kesengsaraan. Tuhan, kami mohon Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara semua, seperti yang diterangkan oleh Pastor Jason di ayat mulai dari 28 itu, segala yang kelakuannya tidak baik atau perbuatannya, pikirannya apa, segala sesuatu yang tidak baik dari, yaitu dengan bermacam-macam ke hawa nafsu, kemesuhan,
kita melakukan doa prophetic, kita saling bergandengan tangan dengan berkata, aku mau untuk tidak lagi menghakimi, tidak mau lagi untuk saling membenci. Congkak, kita lakukan tindakan prophetic. Tuhan, kasih ada di antara kami. Kasih-Mu mengalir di dalam kami. Tuhan, kami melihat kami saling bergandengan tangan. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami berani untuk mengasihi. Dan juga Tuhan, di masa virus ini kami juga tahu Tuhan, untuk ada hubungan dengan orang lain itu sulit rasanya, tetapi Tuhan ada karena Engkau. Tuhan, gereja-Mu rela untuk saling mengasihi, untuk saling menggandengan tangan. Lepaskan segala kesombongan kami, segala hubungan kami yang salah, yang tidak wajar. Tuhan, kami setiap orang saling berhubungan, berkaitan satu dengan yang lain. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kita setiap orang adalah ciptaan Allah Bapa. Setiap orang punya kehendaknya yang indah. Kita saling mengasihi agar dunia ini tidak sama lagi. Kita mengasihi karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Walaupun kita tidak sama, tetapi kita dalam satu jalan, yaitu ke arah yang diberkati. Kita saling mengasihi karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Hanya senyuman, hanya kekuatan di dalam kasih, yaitu surga. Injil adalah kekuatan Allah. Terlebih dahulu sebab aku yakin keyakinan yang kokoh dan Injil, yaitu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama, orang Yahudi, bukan hanya orang Yahudi, tetapi orang Yahudi. Karena Tuhan, orang benar akan hidup oleh iman. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kasih-Mu Tuhan. Agar kami bisa berada dalam Allah, Engkau Allah yang nyata, Engkau Tuhan yang nyata. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua kita setiap orang, agar kita percaya akan Tuhan
karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Engkau adalah Allah Bapa kami, Allah yang Maha Esa di zaman sekarang. Walau keadaan bagaimanapun, hubungan kami bagaimanapun teganya, bagaimana hubungan kami dengan pendamping kami tidak banyak yang tidak patut, tapi Tuhan, kasih-Mu itu adalah nyata. Engkau adalah sumber dari kasih. Kami berpegang pada kasih-Mu, Tuhan. Kami percaya akan saudara-saudari kami, percaya gereja kami, dan percaya pada gereja kami, percaya pada pendamping kami, dan percaya pada keluarga kami, sehingga dalam kepercayaan kami percaya Engkau Allah yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus, memberkati saudara-saudari kami di dalam virus ini. Kami dapat berada dalam hubungan yang baik, yang saling percaya dalam kasih dan dalam kasih dan percaya. Dan Tuhan, kami berterima kasih dalam persembahan ibadah kami. Tuhan, Engkau berada di antara kami. Mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Besok ketemu lagi.